Kamu bangga karena bisa bertahan berjam-jam malam ini. Napasmu terengah-engah, keringat membasahi keningmu dan di dalam kepalamu, kamu merasa seperti seorang pahlawan. Kamu merasa telah menaklukkannya. Tapi tahukah kamu, dia mungkin hanya sedang menatap langit-langit kamar dalam keremangan, menghitung pola di dinding dan menunggu dalam diam kapan siksaan yang membosankan ini akan segera berakhir. Selamat datang kembali di ruang paling rahasia dan paling jujur milik kita, di balik pintu kamar. Malam ini, matikan sejenak egomu. Duduklah bersamaku dalam kegelapan ini dan mari kita bicarakan kebohongan terbesar yang pernah diajarkan dunia kepada seorang laki-laki. Sebuah ilusi yang diam-diam menghancurkan pernikahanmu dari dalam. Kita akan membicarakan tentang durasi. Sejak kita remaja, laki-laki selalu didoktrin oleh lingkungan yang salah. Kita belajar tentang keintiman dari film-film yang tidak realistis, dari video-video di internet yang memperlakukan wanita seperti objek, dan dari obrolan kosong di tongkrongan bersama teman-teman yang sama-sama tidak tahu apa-apa. Kita diajarkan bahwa pria yang hebat, pria yang jantan, pria yang akan dipuja oleh wanitanya adalah pria yang memiliki stamina seperti mesin, pria yang tidak pernah lelah, pria yang bisa menahan diri selama berpuluh-puluh menit atau bahkan berjam-jam. Kita mengukur nilai diri kita sebagai seorang suami dari angka pada sebuah stopwatch tak kasat mata di dalam kepala kita. Karena doktrin beracun inilah, saat pintu kamar ditutup dan lampu dimatikan, kamu berubah. Kamu tidak lagi melihat wanita yang kamu cintai di hadapanmu. Kamu justru sibuk bertarung dengan dirimu sendiri. Kamu memikirkan tumpukan pekerjaan di kantor. Kamu memikirkan cicilan mobil. Kamu memikirkan apa saja, hanya agar pikiranmu teralihkan dan kamu tidak cepat selesai. Kamu menahan napasmu. Kamu menahan sensasi di tubuhmu. Kamu berusaha keras mematikan perasaanmu sendiri demi sebuah durasi yang kamu anggap sebagai piala kemenangan. Tapi pertanyaannya adalah, untuk siapa piala itu sebenarnya? Pernahkah kamu benar-benar berhenti sejenak di tengah pergumulan panjang itu, menahan tubuhmu dan benar-benar menatap kedua matanya? Bukan sekedar melihat wajahnya, tapi menatap langsung ke dasar jiwanya. Apa yang kamu temukan di sana? Apakah matanya terpejam karena kenikmatan yang luar biasa? Atau dia sebenarnya sedang menahan perih? Apakah napasnya memburu karena gairah yang membakar? Atau dia justru terlihat mengantuk dan hanya membalas gerakanmu secara mekanis? Mari kita bongkar satu kebenaran yang sangat menyakitkan malam ini. Dengarkan aku baik-baik, kawan. Bagi seorang wanita, durasi fisik tanpa koneksi emosional bukanlah sebuah kenikmatan. Itu adalah sebuah hukuman. Tubuh seorang wanita bukanlah sebuah mesin yang bisa terus-menerus digesek dan dipaksa bekerja tanpa pelumas emosional yang tepat. Anatomi wanita diciptakan dengan kepekaan yang luar biasa, tapi kepekaan itu sangat bergantung pada apa yang terjadi di dalam kepalanya dan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Ketika kamu hanya fokus pada performamu, kamu kehilangan hal yang paling mahal dari sebuah keintiman. Kamu kehilangan kehadiran. Secara fisik, tubuhmu ada di atas ranjang itu menindihnya, memeluknya. Tapi secara emosional, jiwamu sedang berada bermili-mili jauhnya, sibuk menghitung mundur seperti sebuah alarm bom waktu. Dan istrimu, wanita yang insting perasaannya 100 kali lebih tajam daripadamu, bisa merasakan jarak yang dingin itu. Dia tahu kapan suaminya benar-benar tenggelam dalam gairah bersamanya, dan kapan suaminya hanya sedang menjadikan tubuhnya sebagai arena pembuktian ego. Saat kamu memperlakukan pemanasan hanya sebagai formalitas belaka, sebuah rutinitas 5 menit yang harus dilewati agar kamu bisa segera masuk ke menu utama, kamu sebenarnya sudah membunuh gairahnya sejak awal. Kamu menyentuh kulitnya tapi kamu tidak menyentuh pikirannya. Bagi seorang istri, gairah itu seperti sebuah ombak di lautan yang luas. Ia tidak muncul tiba-tiba karena sebuah tombol ditekan. Ombak itu butuh ditiup oleh angin kata-kata yang memvalidasi perasaannya. Ombak itu harus dibangun oleh tatapan mata yang dalam dan penuh damba. Ombak itu harus dirawat dengan sentuhan-sentuhan kecil yang tulus, yang tidak selalu harus berujung pada penyatuan fisik. Ketika kamu mengabaikan semua proses itu dan langsung memaksakan sebuah lari maraton yang panjang, ombak di dalam dirinya akan pecah sebelum waktunya. Airnya akan surut, tubuhnya secara perlahan akan mulai mengering. Gesekan yang awalnya mungkin terasa sedikit menyenangkan, kini berubah menjadi rasa tidak nyaman, lalu perlahan menjadi rasa perih yang nyata. Pikiran istrimu mulai melayang menjauh. Di tengah peluhmu yang bercucuran, di dalam kepalanya dia justru mulai memikirkan hal lain. Dia memikirkan cucian yang belum diangkat. Dia memikirkan bekal anak besok pagi. Dia memikirkan betapa lelah badannya seharian ini. Dan pada titik yang paling menyedihkan itu, dia tidak lagi mencari puncak kepuasan. Sama sekali tidak. Dia hanya mencari satu hal, garis akhir. Dia hanya ingin siksaan mekanis ini segera usai. Lalu, apa pertahanan terakhir dari seorang istri yang tubuhnya kesakitan dan jiwanya kelelahan, sementara suaminya masih sibuk mengejar durasi? Dia memalsukannya.
Ya kawan, kebenaran yang paling menampar malam ini adalah dia memalsukan kenikmatannya demi dirimu. Dia akan mulai mengerang sedikit lebih keras, dia akan memalsukan desahannya, dia akan melengkung punggungnya dan meremas pundakmu. Bukan karena dia menikmati keliaranmu yang tidak berurusan itu. Tidak, dia melakukan sandiwara menyakitkan itu semata-mata agar kamu merasa puas, agar kamu merasa telah menjadi pria yang hebat, agar egomu terselamatkan dan tidak hancur berantakan. Dan yang paling penting, agar kamu segera melepaskan pelepasanmu, mengakhiri sesi maraton itu, supaya dia bisa segera berbalik badan, menarik selimut dan tidur dengan rasa hampa yang membakar dadanya. Bayangkan betapa sepinya perasaan istrimu di momen itu. Dia memberikan tubuhnya untuk digunakan demi memuaskan rasa tidak amanmu sebagai seorang laki-laki. Dia mengorbankan kenyamanan tubuhnya sendiri, karena dia tahu jika dia jujur dan memintamu berhenti karena dia kesakitan, kamu akan terluka. Kamu akan merasa gagal, kamu mungkin akan mendiamkannya keesokan harinya, atau merasa tidak dihargai sebagai suami. Ketakutan akan kemarahanmu, ketakutan akan rusaknya ego lelakimu, itulah yang memaksanya menjadi aktris terbaik di atas ranjang kalian sendiri. Kepura-puraan ini adalah racun yang sangat mematikan. Racun ini tidak membunuh pernikahanmu dalam semalam, ia membunuhnya pelan-pelan, tetes demi tetes dari tahun ke tahun. Setiap kali kamu memaksakan durasi panjang yang menyiksanya, tubuh istrimu mulai menyimpan memori trauma. Alam bawah sadarmu mulai mengaitkan kehadiranmu di atas ranjang dengan rasa sakit, rasa bosan, dan kelelahan ekstra. Apa akibatnya? Lama-kelamaan dia akan mulai menghindari sentuhanmu. Jika dulu dia menyambut ciumanmu, kini dia akan buru-buru memalingkan wajah. Jika malam tiba, dia akan sengaja tidur lebih malam, pura-pura sibuk membalas pesan kerjaan, atau menggunakan anak-anak sebagai alasan agar kalian tidak tidur berdua. Sebuah fase kelam dead bedroom mulai merayap masuk dan mengambil alih rumah tanggamu. Menyakitkan bukan mendengar semua kenyataan ini ditelanjangi di depan matamu. Terasa seperti sebuah pukulan telak tepat di ulu hati egomu. Tapi sebagai sesama laki-laki, aku harus mengatakan ini kepadamu, karena tidak akan ada teman nongkrongmu yang berani berbicara hal ini. Kamu harus menelan kebenaran ini malam ini juga, agar besok pagi, pernikahanmu memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Kamu tidak perlu menjadi seorang atlet lari maraton di atas ranjang. Singkirkan pikiran konyol itu jauh-jauh. Kualitas dari sebuah keintiman fisik tidak pernah diukur dari berapa lama jarum jam berputar. Kualitas itu diukur dari seberapa dalam kamu bisa menembus dinding pertahanannya dan membuatnya berasa sangat-sangat diinginkan. Aku ingin kamu membayangkan ini. 15 menit keintiman yang penuh dengan kehadiran jiwa. 15 menit di mana kamu tidak memikirkan apapun selain wanita yang ada di pelukanmu, di mana matamu tidak pernah lepas dari matanya, di mana kamu dengan lembut menyingkirkan rambut dari wajahnya, menatapnya, dan berbisik dengan suara paling jujur tentang betapa cantiknya dia malam ini. 15 menit di mana kamu memastikan setiap inci sentuhanmu tidak terburu-buru, melainkan lambat, penuh pemujaan, dan membuat tubuhnya benar-benar meleleh. Di mana keduamu bernapas dalam ritme yang sama. 15 menit yang penuh dengan koneksi emosional itu jauh lebih berharga, lebih memuaskan, dan akan membuatnya benar-benar gila dan ketagihan kepadamu, dibandingkan 60 menit gerakan mekanis tanpa jiwa yang hanya membuat tubuhnya lecet dan hatinya mati rasa. Malam ini aku memberikan sebuah tantangan untukmu, sebuah tantangan untuk menjadi pria sejati yang sesungguhnya. Lepaskan beban berat yang selama ini kamu pikul untuk menjadi pria dengan stamina terkuat. Buang stopwatch konyol dari kepalamu. Hancurkan ego yang selama ini menghalangimu untuk benar-benar merasakan istrimu. Ketika kamu masuk ke kamar malam ini, fokuslah sepenuhnya pada wanita luar biasa yang telah menyerahkan hidupnya untukmu. Sadarilah bahwa organ seksual terbesar dari seorang wanita adalah otaknya. Kamu harus merayu pikirannya sebelum kamu memiliki hak untuk menyentuh tubuhnya. Jadikan pemanasan sebagai tujuan utamamu, bukan sebagai batu loncatan untuk menuju ke tempat lain. Tanyakan kepadanya apa yang dia inginkan. Dengarkan ritme napasnya bukan ritme ambisimu. Berikan dia rasa aman untuk mengatakan cukup tanpa merasa takut kamu akan marah. Buat dia merasa bahwa di dalam ruangan ini, di atas ranjang ini, dialah satu-satunya makhluk paling mempesona yang pernah diciptakan Tuhan, dan kamu sangat beruntung bisa memilikinya. Menjadi rentan dan melepaskan kendali ego di atas ranjang membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada hanya melatih stamina fisik di pusat kebugaran. Ketika kamu akhirnya berhasil melepaskan obsesi pada durasi dan menggantinya dengan obsesi pada koneksinya, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kamu akan menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Dan ketika jiwa seorang istri sudah merasa aman, dihargai, dan benar-benar diinginkan tanpa tekanan, tubuhnya akan merespons dengan keliaran, pasrahan, dan kenikmatan yang tidak pernah kamu bayangkan. Pecahkan kebuntuan mekanis yang membosankan ini malam ini juga. Mulailah bertransisi dari sekedar seorang suami yang menunaikan kewajiban, menjadi seorang kekasih yang benar-benar memuja wanitanya.
Jadilah tempat persembunyiannya yang paling hangat, bukan menjadi tugas tambahannya yang paling melelahkan. Jika tamparan realitas malam ini berhasil meruntuhkan egomu ke arah yang benar, jika kata-kata ini membuatmu ingin segera memeluk istrimu dan meminta maaf atas ketidaktahuanmu selama ini, maka pastikan kamu menekan tombol subscribe dari di balik pintu kamar dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Karena di ruang rahasia ini, kita tidak diajarkan untuk menjadi pria yang pempurna tanpa celah. Kita belajar untuk membuang ego kita. Kita belajar menjadi pria yang lebih peka, suami yang lebih mendengar, dan kekasih yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun di dunia ini. Selamat malam kawan. Buang jam itu dari kepalamu. Tatap kedua mata istrimu malam ini dalam-dalam. Hargai setiap detik kehadirannya, dan berikan dia koneksi jiwa yang selama ini dia tangisi dalam diam. Kamu pasti bisa melakukannya.